Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ajeng Septiani Putri, NIM 190810201214. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pengganti dari mata kuliah akuntansi biaya. Berikut penjelasannya. Nah, di sini ada soal tentang laporan biaya produksi. PT Dua Putra merupakan perusahaan beras. Berikut ini data produksi mengenai perusahaan tersebut yang terjadi di departemen kedua selama operasi ada unit ditambahkan, produk rusak, dan produk cacat. Unit rusak tidak dapat dijual. Nah, unit dalam proses awal atau 95% selesai ada 10.000 unit, dan unit diterima dari departemen sebelumnya ada 20.000 unit, dan unit ditambahkan ke produksi ada 5.000 unit, dan unit ditransfer ke departemen berikutnya ada 15.000 unit, dan unit dalam proses akhir atau 80% selesai ada 10.000 unit, dan unit rusak 70% selesai ada normal dan tidak normal. Normal sendiri itu ada 6.000 unit, dan tidak normal ada 4.000 unit. Biaya. Persediaan barang dalam proses awal dari departemen sebelumnya ada 10 juta, bahannya 3 juta, tenaga kerjanya ada 6 juta, dan overhead pabrik dibebankan ada 2.500.000. Sedangkan biaya ditambahkan ke periode ini dari departemen sebelumnya ada 50 juta, dan bahannya 30 juta, tenaga kerja 25 juta, overhead pabrik dibebankan ada 20 juta, dan biaya perbaikan untuk unit cacat normal ada tenaga kerja 1.750.000, ada overhead pabrik 1.250.000, ada unit cacat tidak normal, tenaga kerjanya 400, overhead pabriknya 600. Kebijakan perusahaan memperlakukan biaya unit rusak dan produksi sebagai elemen biaya tersendiri di departemen terjadinya biaya produk rusak dan biaya perbaikan produk cacat normal belum diperhitungkan dalam tarif pembebanan biaya overhead. Perusahaan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang diminta, yang pertama laporan biaya produksi Departemen 2 pada bulan Desember 2018. Yang kedua, buatlah jurnal transaksi Departemen 2 pada bulan Desember 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari laporan biaya produksi sebagai berikut. PT Dua Putra laporan biaya produksi bulan Desember 2018. Data kuantitas dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, overhead, dan kuantitas unit dalam proses persediaan awal dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja maupun overhead itu 95%, kuantitasnya 10.000, unit ditransfer dari departemen sebelumnya, kuantitasnya 20.000, unit ditambahkan ke produksi 5.000, hasilnya 35.000, unit ditransfer ke departemen berikutnya 15.000, unit dalam proses persediaan akhir departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja maupun overhead 80%, kuantitasnya 10.000, unit rusak, normal dan tidak normal dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, dan overhead 70.000, kuantitasnya 10.000, hasilnya 35.000, jadi antara atas dan bawah balance ya. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan ada jumlah unit, jumlah biaya, jumlah unit ekivalen, dan biaya per unit. Nah, persediaan barang dalam proses awal dari departemen sebelumnya ada 10.000 unit, jumlah biayanya 10 juta, bahan 3 juta, tenaga kerja 6 juta,
overhead pabrik dibebankan 2.500.000, jumlah biaya persediaan awal 21.500.000. Didapat dari penambahan ini semua. Nah, biaya ditambahkan ke periode ini dari departemen sebelumnya 20.000 unit, jumlah biayanya 50 juta, jumlah unit ekuivalennya 30.000, dan biaya per unitnya 2.000. Unit ditambahkan ke produksi 5.000, jumlah biaya per unit disesuaikan saat ada penambahan, dijumlahkan jadi 35.000, dan jumlah unit ekuivalennya 35.000, biaya per unitnya 17, 14, 285, 714, dan jumlah dan biaya per unit disesuaikan, jumlah unit ekuivalennya 30.000, biaya per unitnya 2.000, bahannya jumlah biayanya 30 juta, unit ekuivalennya 30.000, dan biaya per unitnya 1.100. Sedangkan tenaga kerja 25 juta, overhead pabrik dibebankan 20 juta, jadi jumlah biaya ditambahkan 125 juta. Nah, sedangkan biaya perbaikan produk cacat normal, tenaga kerjanya jumlah biayanya 1.750.000, jumlah unit ekuivalennya 30.000, biaya per unit 10.91666667. Nah, overhead pabrik dibebankan 1.250.000, jumlah unit ekuivalennya 30.000, biaya unitnya 791666667. Jadi ini di total jadinya 3 juta. Jadi jumlah biaya ditambahkan ada 3 juta. Biaya perbaikan produk cacat normal, tenaga kerja 400, overhead pabrik 600, jadi 1 juta. Jadi jumlah biaya ditambahkan di total 1 juta. Jadi jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan di total semua jadi 150.500, dan biaya unitnya di total jadi 49.3333333. Nah, unit dalam proses persediaan akhir ada dari departemen sebelumnya 10.000 dikali 80% sama dengan 8.000, bahannya 10.000 dikali 80% sama dengan 8.000, tenaga kerja 10.000 dikali 80% sama dengan 8.000, dan overhead pabrik 10.000 dikali 80% sama dengan 8.000, unit rusak, normal dan tidak, 10.000 dikali 70% sama dengan 7.000, 7.000, 7.000, dan 7.000. Jumlah unit ekuivalen di total 30.000, 30.000, 30.000, dan 30.000. Nah, biaya produk rusak, normal, dan tidak normal dari departemen sebelumnya 10.000 dikali 70% dikali 2.000 sama dengan 14.0000, bahan 10.000 dikali 70% kali 11.00 sama dengan 77.0000, tenaga kerja 10.000 dikali 70% dikali 10.91666667, hasilnya 764.16667, overhead pabrik 10.000 dikali 70% dikali 791666667, hasilnya 55416667, di total hasilnya 34883333. Nah, sedangkan alokasi biaya produk rusak normal dan tidak normal, ada rusak normal 34883333, ini didapat dari sini, dibagi 10.000 dikali 6.000 sama dengan 20,930000, dan rusak tidak normal 34883333 didapat dari sini, dibagi 10.000 dikali 4.000 sama dengan 13953333.
Nah, rincian biaya alokasi rusak normal dari departemen sebelumnya 5109489051 dikali 6.000 dibagi 10.000 hasilnya 84.000. Nah, bahannya 349.148.4185 dikali 6.000 dibagi 10.000 hasilnya 462000. Nah, tenaga kerja 3661.800.487 dikali 6.000 dibagi 10.000 hasilnya 45.85.000. Sedangkan overhead pabrik 21.970.80.292 dikali 6.000 dibagi 10.000 hasilnya 33.25.000. Nah, dijumlah hasilnya 20.93.000. Nah, sedangkan alokasi biaya rusak normal unit ditransfer dan barang dalam proses dialokasi ke unit ditransfer 20.93.000 dikali 15.000 dibagi 15.000 ditambah 10.000 hasilnya 12558.000 dialokasikan ke persediaan akhir 20.93.000 dikali 10.000 dibagi 15.000 ditambah 10.000 hasilnya 837200. Nah, rincian biaya produk rusak normal kepersediaan akhir dari departemen sebelumnya 884.000 dikali 10.000 dibagi 15.000 ditambah 10.000 hasilnya 336.000 dari bahan 462000 dikali 10.000 dibagi 15.000 ditambah 10.000 hasilnya 1848000 tenaga kerja 4585000 dikali 10.000 dibagi 15.000 ditambah 10.000 hasilnya 1834000 overhead pabrik 332500 dikali 10.000 dibagi 15.000 ditambah 10.000 hasilnya 1334000 semua dijumlah hasilnya 837200. Selanjutnya ada pertanggungjawaban biaya. Biaya ditransfer ke departemen berikutnya ada 15.000 dikali 49833333 sama dengan 7475.000. Nah, alokasi biaya produk rusak normal ke unit selesai yang ditransfer 1255800. Nah, jadi jumlah biaya yang ditransfer ada 8730.800. Nah, biaya persediaan barang dalam proses akhir dari departemen sebelumnya 10.000 dikali 80% dikali 2.000 sama dengan 16000. Nah, bahannya 10.000 dikali 80% dikali 1.100 sama dengan 88.000. Tenaga kerjanya 10.000 dikali 80% dikali 10916667. Nah, hasilnya 873333. Overhead pabriknya 10.000 dikali 80% dikali 7916667. Hasilnya 63333. Nah, selanjutnya alokasi biaya rusak normal ke BDP akhir ada 8372.000. Nah, selanjutnya jumlah biaya BDP akhir 482386667 dan alokasi biaya produk rusak ke unit tidak normal ada 1395333 dan alokasi biaya perbaikan produk cacat tidak normal ada 1 juta dan jumlah biaya 1505000. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat biaya yang terjadi di Departemen 2 pada Desember 2020, biaya yang ditransfer dari Departemen 1 ke Departemen 2, barang dalam proses Departemen 2 50 juta, barang dalam proses Departemen 1 50 juta, biaya bahan baku yang ditambahkan di Departemen 2, barang dalam proses Departemen 2 30 juta, bahannya 30 juta, distribusi tenaga kerja produksi ke Departemen 2, barang dalam proses
Departemen 2 25 juta, gaji dan upah 25 juta, biaya overhead pabrik yang dibebankan ke Departemen 2, barang dalam proses Departemen 2 20 juta, biaya overhead yang dibebankan 20 juta, biaya perbaikan produk cacat normal selama bulan Desember, barang dalam proses Departemen 2 3 juta, gaji dan upah 1.750.000, biaya overhead yang dibebankan 1.250.000, biaya perbaikan produk cacat tidak normal selama bulan Desember, rugi produk cacat tidak normal 1 juta, gaji dan upah 400, biaya overhead yang dibebankan 600, biaya unit selesai di Departemen 2 yang ditransfer Departemen akhir, barang dalam proses Departemen 83.3.800, rugi produk rusak tidak normal 139.533, barang dalam proses Departemen 2 101.26133. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal tentang biaya bersama sebagai berikut. PT Sinar Mas melakukan pemrosesan kedelai untuk dijadikan tahu dan tempe. Di Departemen 1, kedelai dipisahkan ke dalam tahu dan tempe. Tahu lalu ditransfer ke Departemen 2 untuk dibuat menjadi keripik tahu. Sehingga perusahaan menggunakan sistem proses untuk melakukan akumulasi biaya. Berikut ini adalah data yang berhasil dikumpulkan. Kuantitas yang diproduksi, tempe 300 kilo, tahu 500 kilo, harga jual pada titik pisah, tempe Rp4 dan tahu Rp5, biaya tambahan per pons untuk tempe kosong dan untuk tahu Rp4. Departemen 2, harga jual setelah pemrosesan tempe kosong dan tahu 16.00. Departemen 1 dalam total bahan bakunya itu Rp500, tenaga kerja Rp200, overhead pabrik Rp200, totalnya itu 900. Sedangkan Departemen 2 dalam KG bahan baku 3, tenaga kerja 3, overhead pabrik 1,5 dan total 7,5. Total biaya bersama sebesar 800 di Departemen 1 dialokasikan dengan metode satuan fisik. Tidak ada persediaan awal dan persediaan akhir. Yang diminta, A. Hitung biaya bersama yang dialokasikan kepada masing-masing produk. Yang B. Hitunglah total biaya keripik tahu. Yang C. Buatlah pencatatan jurnal untuk hal-hal tersebut dengan asumsi tambahan informasi produk rincian sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari biaya bersama sebagai berikut. Alokasi biaya bersama adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada produk, kuantitas, persentase, alokasi biaya bersama. Nah, tempe kuantitasnya 300, tahu kuantitasnya 500. Nah, totalnya kuantitasnya adalah 800. Nah, untuk persentase tempe 37,5 didapat dari 300 dibagi 800 dikali 100, hasilnya 37,5. Persentase dari tahu 62,5 didapat dari 500 dibagi 800 dikali 100 sama dengan 62,5. Jadi totalnya 100. Alokasi biaya bersama untuk tempe 300, tahu 500, totalnya 800. Nah, perhitungan persentase tinggal dimasukkan saja. Tempenya 37,5, tahunya 62,5, dan perhitungan alokasi biaya bersama tinggal dimasukin saja. Tempenya 300 dan tahunya 500. Nah, biaya tambahan Rp4, total biaya produksi keripik tahu, biaya keripik tahu ditambah total biaya tambahan,
sama dengan 2.900. Nah, keterangannya pendapatan tahu 2.000, keripik tahu 4.500.000, dan beban dari tahu min 500, keripik tahu 2.900, labanya dari tahu 1.500, keripik tahu 1.600.000. Nah, jurnal Departemen 1, persediaan tempe 300, persediaan tahu Departemen 1 500, bahannya 500, tenaga kerja langsung 200, overhead pabrik 200, persediaan tahu Departemen 2 500, persediaan tahu Departemen 1 500, jurnal Departemen 2, persediaan keripik tahu 2.900, persediaan keripik tahu Departemen 1 500, bahan 1.500, tenaga kerja langsung 600, overhead pabrik 300, jadi 500, 1.500, 600, dan 300 dijumlah, hasilnya persediaan keripik tahu 2.900. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.